Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Madu Sudana Dasar dengan NIM 220554186. Jadi pada kesempatan yang baik ini di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana judulnya itu merupakan Hydropower Plant Sustainable Energy Source, Review of Opportunity and Technology. Jadi jurnal ini telah saya uh, translate ke bahasa Indonesia. Nah, setelah saya translate, langkah selanjutnya yaitu membuat hasil review yang telah saya buat yang ditugaskan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester energi dan sumber daya air. Jadi di sini jurnalnya itu berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai Sumber Energi Berkelanjutan, Tinjauan Peluang dan Teknologi. Jadi penulis dan afiliasinya itu yaitu Priti Sucit dan Dr. Janardan Prasad Kesari di Departemen Teknik Elektro Delhi Technology University, Delhi, India. Nah, dan juga Departemen Teknik Mesin Delhi Technology University. Nah, lanjut ke bagian abstrak. Makalah makalah tinjauan ini menegaskan bahwa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, permintaan listrik meningkat pesat sehingga diperlukan sumber energi berkelanjutan untuk mencegah krisis pasokan. Nah, penulis juga menyoroti pentingnya perencanaan dan desain yang matang agar proyek LTA itu dapat mengatasi berbagai tantangan teknisnya. Nah, pertumbuhan populasi dunia menyebabkan lonjakan kebutuhan energi listrik, sedangkan cadangan bahan bakar fosil terdapat dan terdampak negatif bagi lingkungan. Pada tahun 2009, bahan bakar fosil itu masih menyumbangkan energi sebesar 67% kapasitas pembangkit listrik global, dengan batu bara sebesar 40%. Pembakaran batu bara maupun bahan bakar fosil lainnya menimbulkan polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan juga hujan asap. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif yang ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Dalam konteks tersebut, energi atau hydropower merupakan salah satu bentuk energi terbarukan. Nah, jadi hydropower itu paling banyak dimanfaatkan. Departemen Energi AS membagi PLTA berdasarkan kapasitas besar, kecil, dan mikro untuk mengelola pengembangan tenaga air secara berkelanjutan. Nah, jurnal ini juga bertujuan mengeksplorasi potensi PLTA dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan serta melestarikan sumber daya fosil yang kian menipis. Adapun metodologinya, artikel ini disajikan sebagai tinjauan literatur atau review paper. Penulis tidak melakukan eksperimen atau studi lapangan baru, melainkan mengumpulkan dan menyintesis informasi dari berbagai sumber sekunder. Struktur makalah mengikuti urutan standar tinjauan, mulai dari pendahuluan, tinjauan sejarah PLTA, deskripsi desain, analisis keunggulan dan tantangan, hingga perkembangan teknologi baru, dampak lingkungan dan ekonomi, proyeksi masa depan, serta kesimpulan. Namun, sebagian besar tidak dijelaskan secara rinci metode pencarian literaturnya. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Sejarah PLTA
Penulis menguraikan perkembangan awal PLTA sejak akhir abad ke-19. Proyek PLTA pertama di dunia dibangun tahun 1878 untuk menyalakan lampu di Inggris. Diikuti pembangkit komersial pertama di Wisconsin, AS tahun 1882. Menjelang 1895, Jerman dan Australia telah menerapkan sistem hidroaktrik dan pembangkit Edward Dean Adam di air terjun Niagara, AS pada tahun 1895. Tercatat sebagai PLTA skala besar pertama. Adapun desain PLTA-nya, kali ini menjelaskan komponen dasar sebuah PLTA kecil, penggunaan pintu air weir, tangki pengendapan sedimen, terowongan tekan atau penstop, turbin, generator, dan sistem kontrolnya. Aliran air sungai dialihkan melalui bangunan pengambilan ke tangki penampung, lalu memenuhi pipa atau penstop ke turbin. Turbin membangun energi potensial air menjadi energi mekanik, dan generator merupakan menjadi listrik, menyediakan persamaan dasar daya listriknya. Adapun keunggulan, beberapa keunggulan PLTA diulas, energi air digerakkan oleh tenaga matahari sehingga sumbernya bersih dan terbarukan. Pembangkit hidro meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan serta tidak menghasilkan emisi atau polutan udara seperti bahan bakar fosil. Penggunaan PLTA menggantikan pembakaran batu bara dan minyak mengurangi polusi udara, hujan asam, smog yang memperburuk kualitas udara. Selain itu, PLTA yang dikelola secara ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, tantangan sejumlah tantangan teknis dari sosial diidentifikasi. PLTA sangat sistem spesifik sehingga pemilihan lokal terbatas. Pembangunan perlindungan PLTA dapat mengubah tata guna lahan, menenggelamkan permukiman atau lahan pertanian serta merusak habitat alami. Nah, adapun di sini PLTA dapat mengubah kualitas air di waduknya, misalnya ke naikkan suhu air yang berdampak pada ekosistem hulu hilir. Teknologi baru, penulis membahas beberapa inovasi teknologi PLTA masa depan. Contohnya itu yaitu modular hydropower dan powering non-power dams. Jadi modular hydropower itu adalah unit-unit pembangkit modular diproduksi secara terpisah dan dirakit di lokasi. Extensing untuk mempercepat instalasi dan mengurangi pekerjaan sipil. Pendekatan ini menurunkan biaya pemasangan, meningkatkan performa, dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua ada power non-power dams. Banyak bendungan yang sudah ada belum dilengkapi turbin. Jadi menambahkan turbin pada bendungan pada pembangkit dapat meningkatkan kapasitas tenaga air dengan biaya relatif kecil. Memanfaatkan instruktur yang telah tersedia, infrastruktur. Rumah storage hydropower atau PSH. Sistem PSH bertindak seperti baterai besar, memompa air ke elevasi lebih tinggi. Saat siklus energi melepaskan. Adapun energi pasang surut, penggunaan pasang surut, gravitasi matahari dan bulan dengan turbin. Adapun energi gelombang laut mengangkut kekuatan kinetik ombak lautan untuk listrik. Adapun dampak lingkungannya, dampak negatif PLTA meliputi reservoir besar yang dapat menjadi hutan, lahan subur, dan habitat satwa.
Dampak ekonomi. Dari segi ekonomi, PLTU membutuhkan investasi awal yang besar. Dana untuk membeli lahan, membangun bendungan, membuat turbin dan generator, sekitar 1,2 juta US dollar per unitnya. Selanjutnya ada proyeksi masa depan. Perusahaan mengutip proyeksi ini untuk tahun 2050 di AS. Jadi secara keseluruhan artikel ini menekankan peran sentral PLTA sebagai sumber energi bersih dan masa depan dan singkat deskripsi. Nah, dari sini metodologi makalah ini bersifat deskriptif dan tidak menyatakan analisa datanya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Ini semua. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.